Kembali bersama kami, pemirsa. Bawaslu Medan mendapat laporan jika warna gambar surat suara Pilkada Medan pada pasangan calon nomor urut 1 itu berwarna gelap. Terkait gelapnya foto pasangan calon nomor urut 1 pada surat suara itu, Bawaslu Medan masih mendalami bentuk pelanggarannya. Bawaslu Kota Medan belum bisa memastikan bentuk pelanggaran terkait dengan warna gambar surat suara Pilkada Medan pada pasangan calon nomor urut 1 berwarna gelap. Ketua Bawaslu Kota Medan Payung Harahap mengatakan pihaknya telah menganjurkan tim pemenangan Ahyar Salman menyurati KPU Medan mengenai adanya perbedaan warna gambar paslon di surat suara agar tidak dijadikan isu oleh pihak-pihak tertentu. Saya kira kan tidak belum bisa kita pastikan apakah ada unsur pelanggaran, karena memang terjadinya ini saya kira adalah adanya komplain dari pihak 01 dengan gambar surat suara yang beredar di masyarakat sehingga mereka merasa keberatan. Tapi kemarin kan langsung ke publik melalui media sosial yang terakhir menurut kita tidak tempatnya, makanya langsung kita berkoordinasi untuk ini dikerjakan. Sebelumnya, tim pemenangan Ahyar Salman mendatangi Komisioner KPU Medan di tempat sortir dan lipat suara di gudang KPU X Bandara Polonia Medan. KPU Medan berjanji akan mengganti dan mengembalikan surat suara yang berwarna gelap ke percetakan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto menggelar simulasi pencoblosan sesuai protokol kesehatan COVID-19. Meski repot dan memakan waktu lebih lama, pemilih mengaku lebih tenang karena dapat terhindar dari penularan COVID-19. Simulasi pemilihan calon bupati dan wakil bupati Mojokerto digelar di Desa Pungging, Kecamatan Pungging, Mojokerto, Sabtu pagi. Saat simulasi, seluruh petugas TPS dan Linmas wajib menggunakan alat pelindung diri lengkap, mulai dari sarung tangan, masker, hingga face shield. TPS juga menyediakan alat pengaman untuk para pemilih seperti tempat cuci tangan, sarung tangan plastik, dan cairan disinfektan. Sebelum masuk, para pemilih diukur suhu tubuhnya oleh petugas Linmas. Saat mendaftar dan menyerahkan undangan, pemilih diberi sarung tangan untuk mencoblos. Usai mencoblos, sarung tangan dibuang dan jari ditetes tinta oleh petugas KPPS. Salah satu pemilih mengatakan proses di dalam TPS lebih lama dibanding pada pemilihan sebelumnya. Ya udah pasti lebih lama, soalnya kan harus cuci tangan bolak-balik terus tanda tangan banyak banget. Simulasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto merupakan simulasi nasional agar nantinya pemilih terbiasa dengan pemilihan yang sesuai protokol kesehatan. Diharapkan dengan penyampaian sosialisasi ini yang kemudian nanti diteruskan oleh teman-teman PPK dan PPS, warga sudah mulai familiar sehingga menuju tanggal 9 itu warga tidak kaku lagi untuk melaksanakan hal-hal baru yang akan berlaku di TPS nanti. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto 2020 mendatang, KPU menetapkan daftar pemilih tetap sebanyak 823.014 yang tersebar di 2084 TPS di Kabupaten Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. KPU Kota Makassar juga menggelar simulasi pemungutan suara Pilkada serentak hari ini. Selain menerapkan protokol kesehatan, simulasi juga melibatkan penyandang disabilitas. Ada yang berbeda dari simulasi pemungutan suara yang dilakukan KPU Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Simulasi ini melibatkan penyandang disabilitas, mulai dari mengisi formulir, mencoblos di bilik suara, memasukkan surat suara ke kotak suara, dan pencelupan jari ke dalam tinta. Para penyandang disabilitas akan terus diiringi pendamping dalam memberikan hak suaranya. Simulasi ini juga dijadikan pedoman untuk penerapan protokol kesehatan saat pemungutan suara 9 Desember mendatang. Sebenarnya simulasi ini adalah bagian dari cara kita untuk memproyeksikan sebenarnya hari pemungutan suara seperti apa. Terutama menemukan celah teknis pada hari pemungutan suara pada aspek penegakan protokol kesehatan di TPS nanti. Kegiatan kita hari ini untuk memastikan semua alurnya itu bisa dipahami secara teknis, dan kalau ada celah-celah teknis kita bisa lakukan evaluasi. Simulasi digelar mulai tahapan pemungutan, penghitungan hingga rekapitulasi suara.
Simulasi dengan protokol kesehatan ini diharapkan mampu menghilangkan kekhawatiran masyarakat saat datang ke TPS. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Joel Yusfin, iNews melaporkan. Sementara Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi telah menerima logistik untuk Pilkada Banyuwangi 2020. Logistik berupa kotak suara, tinta, serta perlengkapan alat pelindung diri. KPU Kabupaten Banyuwangi Sabtu siang mulai memilah dan menata logistik berupa kotak suara, tinta, dan alat pelindung diri untuk menunjang kegiatan Pilkada pada 9 Desember mendatang. APD, masker, hand sanitizer, sabun, face shield dipilah untuk masing-masing kecamatan di Banyuwangi. APD ini nanti akan digunakan oleh petugas KPPS dan petugas lainnya di TPS untuk mencegah penularan COVID-19. Sementara bagi calon pemilih, nantinya akan disiapkan sarung tangan plastik sekali pakai untuk menghindari kontak langsung dengan alat pemilihan. Semua logistik ini disimpan di gudang KPU di Kecamatan Banyuwangi. Cuci tangan, alat semprot, masih itu yang ada di gudang KPU. Ya, untuk saat ini keberadaannya? Kalau untuk saat ini masih proses cetak surat suara ya. Informasi tadi malam itu hari ini mulai cetak surat suara di Bali percetakannya. Jadi nanti kalau sudah selesai akan di-dropping. KPU Kabupaten Banyuwangi menargetkan surat suara sebanyak 1.400.000 lembar akan dikirimkan sebelum tanggal 30 November 2020 mengingat pelaksanaan pilkada sudah semakin dekat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pelibatan surat suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dikebut agar cepat selesai. Seluruh tenaga pelipat suara wajib rapid test dan menerapkan protokol kesehatan sebelum melipat surat suara. KPUD Purbalingga menerapkan protokol kesehatan bagi tenaga pelipat surat suara sebelum memasuki ruangan. Petugas wajib memakai masker dan menjalani rapid test sebelum melakukan tugasnya. Proses pelipatan surat suara juga mulai dikebut agar selesai sesuai target yakni 22 November 2020. Kami tetapkan dengan disiplin, terus kami arahkan bahkan di dalam mereka itu bekerja dengan jaga jarak, kemudian searah ya agar tidak ada berhadapan-hadapan dan mereka juga menggunakan masker. Kami pastikan teman-teman yang terlibat dalam petugas sortir itu aman, sehat. Proses pelipatan ini melibatkan 50 tenaga pelipat untuk mempercepat proses pengerjaannya. KPU Purbalingga menerima sebanyak 763.189 surat suara dan 2.000 lembar surat suara pemilihan ulang. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Parepare bubarkan lomba joget TikTok karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.